warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Safitri dengan NPM 20120111038. Di sini saya akan mengerjakan UAS Hukum Tata Negara dengan cara menjabarkan bab-bab yang ada dalam buku Hukum Tata Negara mulai dari bab pertama hingga bab 16. Bab 1. Pendahuluan Hukum Tata Negara. Pengertian Hukum Tata Negara. Pengertian hukum tata negara adalah bentuk-bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lockman mengatakan bahwa hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum yang mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum di suatu negara. Bab 2. Sumber-sumber hukum tata negara. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, fisiologis, dan ilmu hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum berkaitan erat dengan di manakah suatu hukum itu dapat ditemukan. Dalam kaitannya dengan hukum acara sebagai tempat bagi hakim untuk mencari atau menemukan hukumannya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan atau vonis, atau tempat bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tentu mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku. Adapun sumber hukum dalam arti formal terdiri dari 1. Hukum perundang-undangan ketatanegaraan, 2. Hukum adat ketatanegaraan, 3. Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, 4. Jurisprudensi ketatanegaraan, 5. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum dalam arti material ini diantaranya 1. Dasar dan pandangan hidup bernegara, 2. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Bab 3. Konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang paling sempurna. Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan pemerintah. Bab 4. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Dibagi menjadi 3 sistem, yaitu pertama sistem pra-kemerdekaan, sistem pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Yang kedua sistem pasca kemerdekaan. Yang pertama Undang-Undang 1945 tahun 1945 sampai 1949, RIS tahun 1950 sampai 1959, Orde Lama tahun 1959 sampai 1965, Orde Baru 1966 sampai 1998, dan sistem era reformasi. Bab 5. Tutorial. Bab 6. Dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. 4 tahapan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidang pertama yaitu sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Sidang kedua, sidang tahunan MPR pada 7 Agustus sampai 12 Agustus 2000, dan sidang ketiga, sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sidang keempat, sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Bab 7. Bentuk dan kedaulatan RI. Dalam suatu hukum, konstitusi, dan internasional, kedaulatan berkaitan dengan suatu pemerintah yang mempunyai kendali penuh usaha dalam negerinya sendiri, dalam suatu wilayah atau batas teritorial dan
dan geografisnya di dalam konteks tertentu berkaitan dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mempunyai yuridis hukum sendiri. Bab 8. Negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Bab 9. Tutorial. Bab 10. Kelembagaan negara. Yang pertama, Presiden, kedua MPR, ketiga DPR, keempat DPD, kelima Badan Pemeriksa Keuangan, keenam Mahkamah Agung, ketujuh Mahkamah Konstitusi, dan kedelapan Mahkamah Yudisial. Bab 11. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Bab 12. Kewarganegaraan dan keimigrasian. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan dan asas ius soli atau asas asal daerah kelahiran. Bab 13. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Bab 14. Lembaga perwakilan. Bab 15. Peradilan tata negara. Bab 16. Tutorial. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.